sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep kue bawang atau yang biasa disebut dengan keripik bawang yang crispy banget dan gurih banget. Karena bagian permukaannya bergelembung, bisa dijadikan ide jualan sahabat. Bahan-bahannya sederhana. Siapkan 375 gram tepung terigu, 80 gram tepung tapioka, 50 gram mentega atau margarin, 1 butir telur yang akan kita pergunakan semuanya ya sahabat, 175 ml air hangat, suam-suam kuku, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih yang akan kita haluskan, kemudian 2 batang seledri, 1 batang daun bawang atau 2 batang atau sesuai selera saja ya. Kemudian garam secukupnya, kaldu bubuk sebanyak 1,5 sendok teh atau sesuai selera, dan merica bubuk jika ada. Cara membuatnya: langkah pertama, haluskan seledri dan juga daun bawangnya ya. Semakin halus semakin baik. Dan jangan lupa dicuci terlebih dahulu sebelum diiris atau dirajang. Jangan lupa juga mencuci tangan kita hingga bersih ya sahabat, agar makanan yang kita produksi tetap steril. Kemudian sisihkan. Langkah berikutnya adalah menghaluskan bawang merah dan bawang putih. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian setelah halus kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini Wangi Pandan menggunakan cobek. Bisa menggunakan blender ya sahabat. Diberi sedikit air. Kemudian campurkan tepung terigu dan tepung tapiokanya. Setelah itu tambahkan kaldu bubuk sebanyak 1,5 sendok teh saja, atau sesuai selera juga bisa ya sahabat. Dan tambahkan merica bubuk jika ada. Merica ini gunanya untuk membuat adonan lebih renyah pada saat digoreng. Nah, di sini Wangi Pandan memindahkan saja ya adonan ke wadah yang lebih besar karena wadah Wangi Pandan terlalu kecil. Kemudian tambahkan 1 butir telur yang kita kocok lepas terlebih dahulu. Setelah itu mentega atau margarin dan daun bawang serta seledrinya. Campurkan hingga benar-benar tercampur rata terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan air hangat suam-suam kuku ya sahabat, secara bertahap. Dan airnya ini jangan air mendidih ya, atau jangan juga air dingin, agar mendapatkan tekstur yang bergelembung di permukaannya. Setelah tercampur rata, tambahkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian uleni kembali hingga menjadi adonan yang dapat dibentuk seperti ini. Nah, seperti ini ya sahabat. Kemudian siapkan alas adonan. Untuk memipihkan adonan ini, di sini Wangi Pandan menggunakan meja saji ya sahabat, yang dilapisi kaca dan telah dibersihkan terlebih dahulu. Sahabat bisa juga menggunakan placemat atau alas adonan yang terbuat dari silikon. Kemudian potong-potong adonan agak tipis saja seperti ini ya sahabat, untuk memudahkan kita memipihkannya. Langkah pertama adalah memipihkan secara manual, yaitu menggunakan roller pin
atau botol atau gelas. Yang penting permukaannya datar dan dapat digiling atau digulung ya. Kemudian pipihkan adonan. Jangan lupa beri alas adonan menggunakan terigu agar tidak lengket. Tipiskan adonan hingga setipis-tipisnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu potong adonan sesuai dengan selera untuk bentuk dan besarnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan pisau pasta seperti ini saja ya sahabat. Bisa juga menggunakan pisau biasa. Nah, seperti ini ya sahabat, ketebalan dan bentuknya sesuaikan saja dengan selera. Kemudian jangan lupa selalu ditaburi menggunakan terigu. Jika sahabat memiliki alat penggiling atau pembentuk pasta seperti ini atau yang biasa disebut dengan gilingan pasta, prosesnya akan lebih cepat. Namun jika tidak memiliki alat seperti ini, menggunakan botol saja atau gelas juga bisa. Sama saja ya, hanya waktunya membutuhkan waktu lebih lama. Nah, seperti ini ya, setelah dipipihkan langsung saja kita potong-potong. Jangan lupa selalu taburi permukaannya menggunakan tepung terigu agar tidak melekat satu sama lain. Setelah adonan ini terbentuk beberapa buah, dapat langsung digoreng ya sambil kita menunggu membentuk adonan yang berikutnya. Untuk meniriskan adonan ini agar tidak terlalu berminyak, gunakan saja tisu yang natural seperti ini. Jangan menggunakan koran ya sahabat, agar tinta dari koran tidak mengganggu kesehatan kita. Nah, seperti ini ya. Kemudian sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan untuk mensubscribe channel ini ya. Karena menurut keterangan dari YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Kita goreng adonan menggunakan minyak yang telah panas. Tetapi gunakan saja api kompor yang kecil sedang. Jadi jangan terlalu besar ya apinya, agar permukaannya dapat bergelembung. Setelah kita celupkan beberapa saat, akan tampak gelembung-gelembung di permukaannya seperti ini. Dan tetap saja gunakan api kompor ukuran sedang cenderung kecil saja, agar tetap crispy dan tahan lama. Jika apinya terlalu besar, maka adonan akan cepat matang, namun bagian dalamnya tidak crispy. Jangan lupa dibalik-balik seperti ini ya. Setelah itu, tunggu hingga adonan berwarna kuning kecoklatan atau golden brown. Nah, seperti ini ya sahabat, tampak gelembung di permukaannya. Setelah adonan benar-benar kering dan berbentuk atau berwarna kuning kecoklatan, siap untuk ditiriskan. Dan tunggu hingga adonan dingin terlebih dahulu, baru dapat kita masukkan ke dalam toples. Atau jika sahabat ingin menjualnya, dimasukkan ke dalam plastik. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa.